Halo semuanya, perkenalkan saya Farul Roji dari Teknik Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas kadasar multiguna terkait kadasar di Indonesia. Pokok bahasan yang akan saya bahas, satu kadasar di Indonesia, dua kadasar dua dimensi, tiga inovasi dan misi Kementerian ATR BPN. Sebelum membahas mengenai kadasar di Indonesia, kadaster secara singkatnya adalah sebagai pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Kadaster di Indonesia, sejak masa kolonial Belanda, setelah 200 tahun dibangun, sistem kadaster di Indonesia masih belum lengkap. Dan ketidaklengkapan seperti yang dialami oleh Indonesia ini menciptakan hambatan yang signifikan bagi pembangunan administrasi pertanahan modern. Di Indonesia, pelaksanaan kadaster dengan informasi value atau nilai tanah dan penggunaan tanah masih merupakan hal yang baru. Masih disajikan dengan peta skala kecil, belum berdasarkan bidang-bidang tanah. Sampai saat ini, pemetaan kadaster di Indonesia masih masuk ke dalam pemetaan kadaster dua dimensi. Namun, karena keterbatasan jumlah tanah dan kebutuhan atas tanah yang cenderung tak terbatas, menyebabkan orientasi pembangunan yang dulunya horizontal mengarah menjadi vertikal. Selanjutnya mengenai kadaster dua dimensi. Kadaster dua dimensi itu merupakan di mana data spasial yang disajikan masih berupa peta dua dimensi, sehingga visualisasi dari lokasi bangunan rumah susun hanya berupa bidang tanah dan denah bangunan yang berasal dari gambar rencana. HMASRS atau hak milik atas satuan rumah susun merupakan salah satu objek pendaftaran tanah sesuai PP nomor 24 tahun 1997. Namun pada saat ini kegiatan pendaftaran tanah terhadap hak milik atas satuan rumah susun masih dilakukan dengan pendekatan secara dua dimensi dengan informasi yang terbatas. Aspek ruang belum dapat terakomodasikan. Terkait dengan pengoptimalan pelayanan pertanahan, sistem kadaster dua dimensi yang berorientasi pada luasan yang selama ini diterapkan oleh BPN kurang bisa mengakomodasi semua properti yang terdapat pada bangunan bertingkat. Hal ini dikarenakan sistem dua dimensi tidak dapat memberi informasi yang maksimal terhadap bangunan strata titel yang bertingkat. Padahal jumlah tanah kian terbatas, sedangkan kebutuhan bangunan semakin tinggi. Maka sistem informasi dari kadaster dua dimensi harus di-upgrade ke teknologi sistem kadaster tiga dimensi. Membahas mengenai kadaster tiga dimensi merupakan salah satu inovasi dan misi Kementerian ATR BPN untuk kedepannya, yaitu melakukan transformasi pemetaan kadaster dua dimensi ke pemetaan kadaster tiga dimensi. Di dalam pemetaan kadaster tiga dimensi ini akan dilakukan sistem pendaftaran dan pemberian gambaran pada hak atau kewenangan serta batas-batasan tidak hanya pada persil tanah tetapi pada properti tiga dimensi. Ada salah satu pendapat dari dosen teknik geodesi Universitas Gadjah Mada, yaitu Trias Aditya, ia menyatakan bahwa dalam pemetaan kadaster tiga dimensi diperlukan adanya integrasi terhadap data fisik dan yuridis yang sudah diverifikasi substansinya untuk kemudian diintegrasi melalui sistem informasi kadaster tiga dimensi. Sistem informasi kadaster tiga dimensi ini nantinya akan menyimpan segala bentuk informasi 3R, yaitu right, restriction, and responsibilities, dari persil dan ruang tiga dimensi. Kemudian, di dalam sistem informasi ini juga terdapat informasi pemohon, unit spasial, hasil survei atau validasi lapangan, dan juga representasi spasial. Pendekatan kadaster tiga dimensi dapat menjadi solusi dalam kegiatan pendaftaran tanah sebagai upaya menyempurnakan sistem kadaster yang telah berjalan saat ini, sehingga tujuan pendaftaran tanah sebagai kadaster legal yang mana untuk dapat menjamin kepastian hukum dan menyediakan informasi yang lengkap atas objek dapat dilakukan lebih optimal.
Dan ini berikut referensi yang saya gunakan. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan penyebutan kata. Terima kasih.